yang luar biasa. Ya, aku sabar ya, sabar. Saya harus pakai yang ini dulu guys ya, biar harus. Nah, enakan ini. Oke, bentar ya, aku harus apa namanya matikan dulu rekamnya sini. Oke, rekam dari sini aja. Laptop. Oke, rekan-rekan sekalian, teman sekalian dimanapun kalian berada saat ini ya. Eh, kita mau sama-sama bahas satu tema khusus hari ini. Kita masih melanjutkan ya, masih melanjutkan pasal-pasal yang ada di dalam kitab Yosua. Karena kemarin sudah dibahas, waktu itu Risa bahasin di Yosua pasal 3. Jack sudah Jack. Bukan 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 Jack, sorry. Lediana bahas tentang Yosua pasal 4 tentang tugu peringatan. Lalu Jack bahas tentang yang namanya tunduk kepada Tuhan. Itu based on Yosua pasal 5. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas hari ini dengan satu tema yang baru di bulan Februari. Boleh slide-nya ditampilkan, Eta? Tema hari ini tentang falling and failing. Sekali lagi ya, falling and failing, kejatuhan dan kegagalan. Oke, kejatuhan dan kegagalan. Boleh banget ya. Ya, falling and failing. Nah, pembahasan kali ini ya, pertama sekali kita akan bahas tentang kisah Yosua pasal 6. Tentang kisah Yosua pasal 6 gitu ya. Nah, di Yosua pasal 6 ini kalau kita pengen tahu eh, kisah paling crazy di kitab Yosua, yaitu kisah Yeriko. Nah, kisah Yeriko ini kota dengan tembok 30 kaki yang sangat tinggi. Nah, pintunya itu tertutup rapat pada saat itu. Dijaga raja dengan pahlawan yang gagah perkasa. Nah, teman-teman sekalian, ini. Kalau teman-teman apa namanya yang punya nggak ada kendala buat jaringan, saya pengen banget buat teman-teman untuk tampilkan kamera Anda sekalian, gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari kisah falling and failing ini bahwa apa? Tuhan itu nggak kasih Israel sebuah strategi militer, nggak kasih ketapel, nggak kasih apapun itu. Tapi dia kasih cuma yang pertama, nanti kita akan spill sedikit. Yang pertama adalah keliling kota 7 hari, oke? Terus yang kedua bawa sangkakala. Terus yang ketiga sorakan di hari ketujuh. Nah, dan tembok Yeriko saat itu runtuh. Nah, sebenarnya gini teman-teman, bukan soal strateginya keren, tapi karena Allah sudah serahkan Yeriko sebelum Israel angkat kaki. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih jadi anak muda yang percaya pada janji yang sudah terjadi. Nah, meski temboknya itu masih berdiri tegak di depan mata kita ya. Nah, sebelum kita masuk Yosua pasal 6, kita flashback dulu deh ya. Kita flashback dulu. Kita flashback dulu ya. Masih di apa namanya slide pertama ya, masih di slide pertama sekali. Nah, 3 minggu lalu, sorry, di Yosua pasal 3 kan nama Risa ngajarin kita tentang bagaimana kita bisa catching 2026 vision. Kita bisa menangkap yang namanya visi di tahun 2026. Waktu itu kan Israel berdiri tepi sungai Yordan yang lagi banjir pada saat itu. Ya waktu itu musim menuai. Nah, Tuhan bilang, kuduskanlah dirimu karena besok aku akan melakukan hal ajaib. Itu di Yosua 3 ayat 5. Nah, tapi mukjizatnya nggak terjadi sebelum mereka melangkah. Nah, 2 minggu lalu, 2 minggu lalu, Lady ngajarin tentang yang namanya tugu peringatan. Nah, setelah menyeberang, Tuhan suruh Israel ambil 12 batu, teman-teman. 12 batu dari tengah Yordan. Bukan buat nostalgia katanya. Tapi supaya generasi berikutnya ingat. Bisa menjadi kesaksian.
Lalu Jack minggu lalu bahas tentang yang namanya tunduk kepada Allah. Kalau kita lihat di Yosua pasal 5. Betul ya Jack ya? Koreksi kalau saya salah. Nah, sebelum berperang, Israel tuh harus disunat, potong dosa, perbarui identitas sebagai umat perjanjian. Lalu mereka merayakan Paskah, mereka mengingat mereka ini umat tebusan, bukan budak seperti itu. Dan juga Yosua pada saat itu sujud dan dia mengakui bahwa bukan Tuhan yang ikut rencanaku, tetapi aku yang harus tunduk sama rencananya. Itu Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Nah, pelajaran dari Vision Month Januari lalu adalah begini. Tanpa Yosua 3 sampai 5, Yosua pasal 6 itu jadi ritual ajaib. Keliling 7 kali sampai tembok runtuh. Tapi dengan fondasi semacam ini, Yosua 6 menjadi kisah tentang Allah yang berperang bagi umatnya yang taat. Kita akan baca sama-sama yuk. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sorry. Yosua pasal 1 Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Oke. 1 sampai 5. Nanti kita skip ke ayat 15 sampai 16. Oke, 15 sampai 16. Lalu skip ke ayat 20. Oke, catat teman-teman ya. Catat. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Lalu skip di ayat 15 sampai 16. Lalu langsung di ayat 20. Oke, aku tunjuk 3 orang. Nah, Yosua 6 ayat 1 sampai 5 aku minta Lady bacain. Oke. Lalu di ayat 15 sampai 16 aku minta Risa bacain. Lalu di ayat 20 nanti terakhir aku tunjuk Jack untuk bacain. Oke? Kita tunjuk 3 orang dulu hari ini. Kita tunjuk hari ini 3 orang. Oke? Kita akan mulai hari ini teman-teman ya. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Lady duluan ya. Baru nanti langsung Rizal, baru langsung Jack. Silakan. Lady, apakah kamu di sana? Iya. Di bius kalau baru dia bak. Kayaknya dia tahu perlu di notice. Yang baru dari bius. Dia mau Apakah aman? di warung tuh mau bantu. Yosua 6 ayat 1 sampai 5, Dek. Jadi sekap itu tadi. Baru di ini sekap. Ada yang perempuan itu yang iya, dia kerja sama. Oke, mungkin kayaknya langsung aja Eta deh. Eta baru nanti Risa, Risa baru Jack. Oke, langsung Eta. Bacakan buat kita Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Mungkin kayaknya Lady lagi nggak bisa on mic. Silakan Nona. Nona Eta. Oke, suaraku ada. Ada. Silakan. Ada, silakan. Yosua 6 ayat 1, firman Tuhan berbunyi, dalam dalam pada pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah bahwa aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang iman harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para iman meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dan bersorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Oke, kita langsung skip di ayat yang ke-15 sampai 16 ya. Itu masih perjalanannya dari ayat 6 sampai ayat 15. Jadi kita langsung skip di ayat 15 sampai 16. Boleh next slide? Boleh next slide, Eta? Nah, kita langsung di ayat 15 sampai 20. Oke, 15 sampai sorry.
Mungkin kayaknya mungkin kita bagi dua aja di sini. 15 sampai 17 Risa bacain, nanti 18 sampai 20 nanti Jack. Oke? Silakan, silakan. Ayat 15 sampai 17 dulu, baru nanti apa namanya Jack langsung bacain 18 sampai 20. Yesaya 6 ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh." Silakan Jack. 18 sampai 20. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus itu. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau sama-sama fokuskan hati ya, kita mau sama-sama berdoa, kita berdoa. Ayo, Bapak, hari ini kami datang dengan tembok-tembok kami sendiri. Ada yang lagi dihimpit deadline, yang deadline-nya besok tapi itu belum kelar. Ada mungkin kami yang dibully, senior di kantor, mungkin di kampus dan dimanapun, padahal kerjaan udah maksimal. Ada mungkin dari kami yang lagi scroll medsos sampai subuh karena nggak tahan ngelihat highlight reel orang-orang lain. Ajar kami ya Tuhan, buka mata hati kami, bukan cuma lihat tembok Jericho 3.000 tahun yang lalu, tapi kami ingin melihat tembok kami sendiri yang udah runtuh di kayu salib. Biar firman-Mu malam ini bukan cuma informasi yang masuk telinga lalu keluar lagi, tapi transformasi yang mengubah cara kami menghadapi masalah besok pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Oke, boleh next slide. Pernah nggak kalian merasa kalian lagi dikepung sama tembok? Kita udah tahu. Memang kenapa? Oh, berarti kamu. Mungkin di kampus, di IPK kalian mungkin 2,9, padahal udah begadang tiap malam. Dosen bilang kamu tuh kurang kritis, padahal kamu udah baca 10 jurnal. Mungkin teman sekelasmu pada magang di Google, kamu masih nyari lowongan yang nggak scan. Mungkin di dunia kerjaan, deadline kalian mepet. Mungkin laptop error pas mau presentasi. Ya, mungkin senior bilang, ini basic banget, masa nggak bisa? Atau mungkin gaji kalian pas-pasan, tapi tagihan numpuk. Mungkin di medsos kalian lihat story pada traveling ke Jepang. Atau mungkin kalian weekend cuma dari kasur ke kulkas, balik lagi ke kasur, balik lagi ke kulkas. Mungkin di gereja, di grup WA pada share ayat, aku datang untuk memberi hidup berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10. Sedangkan kamu lagi nahan nangis karena mungkin banyak yang harus kamu lakukan. Dan juga malu bilang kalau aku lagi down karena takut dianggap iman lemah. Nah, kita sering salah strategi. Kita sering salah menyusun strategi. Kadang kita bergadang sampai subuh, minum kopi 5 gelas. Kadang kita bisa menghadapi yang namanya toxic positivity. Semua pasti baik-baik aja kok, padahal hati lo lagi hancur. Atau mungkin cari shortcut, minta mukjizat Tuhan. Tuhan, besok aku mau lulus. Jadiin aku lulus, tapi aku nggak mau belajar. Nah, tapi Yosua 6 mengajarkan sesuatu yang beda.
Dan boleh next slide. Allah nggak kasih kita cara menghancurkan tembok. Tetapi boleh next slide. Dia kasih janji bahwa tembok itu sudah runtuh. Tapi tugas kita, boleh next slide, taat dan deklarasikan. Dan ini sebenarnya teman-teman bukan teori ya. Ini satu strategi hidup ya. Yang dibilang Jack minggu lalu ya, dibilang Jack, dibilangin sama Sapna Lediana, dibilangin sama Kak Risa, udah bangun fondasinya 3 minggu lalu teman-teman. Tapi tanpa fondasi tersebut, Yosua 6 jadi mantra ajaib. Kita nggak boleh lepas dari konteks itu. Yosua 6 sebenarnya menjadi senjata rohani untuk anak-anak muda yang mau hidup asli di tahun 2026. Nah, boleh next slide. Kita tuh sering jatuh di sini. Kita kira iman itu menunggu sampai tembok runtuh baru percaya. Padahal iman sejati itu percaya tembok itu sudah runtuh sebelum kita lihat. Boleh next slide lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kita jadi anxious. Terus mikir kapan ya tembok ini runtuh gitu. Scrolling in tiap 5 menit, kapan aku bisa dapat kerjaan. Cek nilai ujian 10 kali sehari, kapan keluar hasilnya. Mungkin nanya ke seorang yang kita sayangi, kapan kita nikah? Baru pacarannya 3 bulan. Pertama, anxious. Yang kedua, akibatnya burnout. Berusaha sendirian. Ya. Begadang, ngerjain skripsi sambil nangis di kamar. Terus kerja overtime sampai lupa makan. Di gereja aktif pelayanan, tapi di rumah nggak pernah ngobrol. Pertama tadi anxious, yang kedua burnout. Yang ketiga apa akibatnya? Pura-pura. Akibatnya pura-pura. Boleh next slide. Pura-pura. Upload foto happy di Instagram. Dengan caption God is good all the time and all the time God is good. Padahal 5 menit sebelumnya lagi capek gara-gara di ghosting. Mungkin di kelompok kecil bilang aku baik-baik aja padahal lagi down. Padahal masalahnya bukan temboknya terlalu tinggi, tapi kitanya lupa. Boleh next slide. Allah sudah berperang sebelum Israel angkat pedang. Kita lihat di sini ya. Kita bisa pelajari beberapa fase di sini ya. Fase pertama, kalau kita lihat Yosua pasal 3, di situ ada melangkah dalam ketidakpastian. Nah, apa yang terjadi? Israel harus nyemplung ke Yordan yang lagi banjir. Dan mukjizat terjadi di saat kaki menginjak air, bukan sebelumnya. Di saat mereka taat, bukan sebelum. Yang kedua, ada yang namanya fase membangun memori secara kolektif. Kalau kita Yosua pasal 4, ada 12 batu di Gilgal. Waktu itu Lady sempat singgung soal itu. Bisa ada gitu dong. Ya. 12 batu di Gilgal, tanda bagi generasi Israel saat itu. 12 batu di Jordan. Di satu kesaksian bagi bangsa lain. Nah, tanpa tunggu peringatan, Israel itu akan sombong klaim. Nah, lalu kalau kita lihat Yosua pasal 5, yang dibilang sama Jack minggu lalu, bicara soal sunat, memotong dosa, dan bicara soal Paskah, itu ingat identitas tebusan. Lalu panglima ini bicara apa? Tunduk sama kedaulatan Allah. Nah, ini krusial banget teman-teman. Tanpa ini Israel tuh nggak layak secara rohani. Untuk apa? Untuk bisa menerima kemenangan itu. Kalau kita lihat Yosua 6 ayat 2 yang akan kita bahas nanti, aku serahkan. Nah, ini hanya berlaku bagi umat yang sudah disunat dan sudah rayakan Paskah dan sudah tunduk pada panglima. Saya ingin ulangi apa statement dari Jack. Boleh next slide. Bahwa anak muda yang kuat bukan yang paling yakin sama dirinya, tetapi yang paling tunduk sama pimpinan Tuhan. Ini sebabnya Yosua 6 nih mulai dengan Yeriko tertutup rapat. Kita langsung masuk aja di poin pertama. Boleh next slide. Bahwa Allah itu enggak
Oke, main poin pertama adalah tembok mustahil itu nyata. Yeriko tertutup rapat. Kita baca 6 ayat 1. Boleh next slide. Yosua 6 ayat 1 dikatakan di situ nggak bilang bahwa Yeriko itu kuat. Padahal dibilang di situ Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel nggak ada orang keluar atau masuk. Dia bilang tertutup rapat karena orang Israel. Di bahasa aslinya, boleh next slide. Di situ dikatakan artinya apa di sana? Umas sugeret itu artinya tertutup rapat dan telah tertutup. Artinya apa? Bukan Israel yang takut sama Yeriko, tapi Yeriko takut sama Israel. Ada pengulangan katanya, tertutup rapat dan telah tertutup. Ini disebut istilahnya hendiadis. Hendiadis apa? Penekanan ke ketidakmungkinan total. Gak ada celahnya. Gak ada jalan keluar masuk. Nah, tetapi di balik ketutupan itu ada fakta yang terduga. Karena apa? Musuh itu sudah kalah secara rohani sebelum peperangan dimulai. Ya. Boleh diminta tolong sama orang, hubungi teleponnya toh. Boleh next slide. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau kita lihat ayat Yosua 5 ayat 1, di situ kan musuh sudah kalah di sini. Yosua 5 ayat 1 dia bilang apa? Pada saat itu orang-orang Amori, semua raja-raja orang Kanaan, apa dikatakan di sana? Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka. Nah, di saat itu kabar mukjizat Yordan itu tersedia, di mana mereka tawar hati. Artinya apa? Tembok Yeriko sudah runtuh di dimensi rohani. Tinggal menunggu konfirmasi fisiknya di Yosua 6 ayat 20. Nah, ini beda banget sama cara dunia. Mungkin dunia punya cara, boleh next slide. Tembok tinggi, ya, butuh strategi lebih canggih. Mungkin bagi Allah, tembok tinggi sama dengan kesempatan buat tunjukin aku yang berperang. Intinya seperti ini. Allah itu nggak buka jalan sebelum kita ngelangkah. Tapi saat kita ngelangkah dalam ketaatan. Nah, ilustrasi deh, boleh next slide. Ibaratnya kayak kamu lagi presentasi kelompok di kampus. Kamu udah prepare seminggu, baca 20 jurnal, bikin slide yang estetik. Tapi pas hari H, laptop error, slide hilang, teman satu kelompok blank, pasti tanya dosen. Terus dosen bilang, waktu 10 menit, kalau gagal, remedial semua. Secara logika, mustahil nggak? Tetapi di situ justru Tuhan mau kamu apa? Jangan panik. Terus lakukan bisa apa yang kamu lakukan. Bukan karena kamu jago presentasi, tapi karena Allah sudah serahkan ruang kelas itu ke dalam tanganmu. Atau ibaratnya boleh next slide lagi. Waktu itu kamu mungkin interview 3 kali. Waktu kamu interview kerja, tes 5 tahap. Terus tim HRD bilang, kami sudah putuskan, kamu diterima. Tapi suratnya baru keluar minggu depan. Nah, apa yang aku lakukan? Oke deh. Kita iakan kata HR. Mulai siapkan mental saudara untuk buat kerjaan baru. Nah, sekarang coba kita renungkan. Boleh next slide. Identifikasikan satu tembok Yeriko versi kamu pada minggu ini. Mungkin di kampus nilai yang terus turun, dosen yang susah diajak kompromi. Mungkin di dunia kerjaan deadline yang nggak realistis, atasan yang toksik. Mungkin di hati rasa nggak cukup, anxiety yang nggak berhenti. Coba kita ambil action step minggu ini. Setiap kali kita ngelihat tembok itu, misalnya buka hasil ujian tapi nilai jelek. Lalu apa yang terjadi? Kita ucapkan, Tuhan, aku percaya Engkau sudah berperang untukku. Ingat, kayak gini. Tembok Yeriko tertutup rapat itu bukan karena kekuatannya, melainkan karena ketakutannya pada Israel. Nah, tembokmu mungkin terlihat tinggi, tetapi bisa jadi itu tanda Allah itu sudah bekerja.
Oke, kita masuk ke poin kedua. Nah, janji yang sudah pasti. Janji Tuhan itu tepat adanya. Nah, kita lihat sekarang di 6 ayat 2. Boleh next slide. Yosua 6 ayat 2. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, sebenarnya ini paling krusial di seluruh Yosua pasal 6 dan sering dilewatkan. Nah, bahasa aslinya boleh next slide dengan kata Nathan. Berbahagialah kalian yang namanya Nathan, Nathaniel, Natania, dan lain sebagainya. Berbahagialah kalian. Nah, Nathan artinya apa? Menyatakan janji yang pasti terpenuhi. Dan perfect tense-nya yaitu noten. Nah, noten artinya apa? Telah kuserahkan, bukan akan kuserahkan, tapi sudah kuserahkan. Nah, dalam sastra Ibrani, Nathan ini disebut prophetic perfect. Karena apa? Dia menyatakan janji yang pasti akan terpenuhi. Seolah-olah sudah terjadi. Contoh, mungkin di Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Atau mungkin Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Padahal kita masih berjuang melawan dosa. Artinya apa? Kemenangan Yeriko sudah terjadi secara rohani di Yosua pasal 6 ayat 2. Nah, sebelum Israel keliling kota sekalipun, tembok fisik baru runtuh di 6 ayat 20 sebagai konfirmasi dan realitasnya. Nah, ini sebenarnya beda banget sama cara dunia. Boleh next slide. Cara dunia, apa istilahnya? Kerja keras dulu baru dapat hasil. Kerja keras dulu baru dapat hasil. Itu masuk ke dalam kategori apa? Boleh next slide. Itu masuk ke merit based system. Merit based system. Kalau versinya Allah, boleh next slide. Aku sudah serahkan sepenuhnya. Nah, di sini barulah masuk grace based system. Nah, Yosua 6 ayat 2 itu sebenarnya foundation seluruh pasal. Nah, tanpa ini keliling 7 kali jadi ritual kosong. Keliling 7 kali jadi ekspresi iman pada janji yang udah pasti. Dan ini justru nyambung banget sama apa yang Diana ajarkan minggu lalu. Bahwa apa dikatakan? Tugu peringatan. Oke, Tugu peringatan. Batu-batu di Gilgal itu bukan nostalgia. Katanya. Betul ya? Ini bukan mengingatkan generasi berikutnya seperti itu. Nah, ilustrasi ya boleh next slide. Ibaratnya kayak kamu lagi di titik terendah. Mungkin nilaimu jelek, dapat F misalnya. Mungkin di kamar gelap, kamu bisik, terima kasih Tuhan engkau baik, meskipun aku nilaiku jelek, ini bukan akhir ceritaku. Ya. Atau ibaratnya, kayak kamu lagi di stasiun kereta misalnya. Boleh next slide. Ya. Waktu kita lagi naik kereta, ini waktu itu dokumentasinya saya waktu itu di stasiun Tangerang, teman-teman. Waktu saya dalam perjalanan pelayanan di Dadap saat itu, saya abadikan lah foto di stasiun Tangerang itu. Waktu itu mungkin pas kita lagi di stasiun kereta, mungkin kita pergi ke Tanjung Priuk mungkin jam 10 pagi. Nah, jam 9.55 kamu mesti di luar stasiun. Belum lihat keretanya karena kamu harus siap-siap. Apa yang kamu lakukan? Ya masuk aja karena kita sudah punya tiket. Nah, coba kita renungkan. Boleh next slide. Apa sebenarnya janji Tuhan yang kamu tunggu terjadi? Ini plafonnya langsung ada. Mungkin pekerjaan yang layak, mungkin pasangan yang seiman, atau mungkin kesembuhan dari anxiety-mu. Mungkin seperti contoh, aku tunggu Tuhan buka jalan kerja yang sesuai passionku. Atau mungkin aku tunggu Tuhan menyembuhkan aku dari segala sakit penyakitku. Dan pada saat ini, ayo kita ubah mindset kita minggu ini. Yang pertama-tama banget kita bilang, kapan Tuhan kabulkan doaku? Pada hari ini, yuk kita ubah mindset kita bahwa apa? Tuhan itu sudah kabulkan. Tuhan sudah kabulkan. Aku tinggal taat prosesnya. Ya,
Seperti itu. Boleh next slide lagi. Karena apa? Seperti yang Amalia bilang, janji tanpa respon itu menghasilkan kekecewaan. Respon tanpa tindakan itu menghasilkan kemunafikan. Lalu, tindakan tanpa janji menghasilkan kesombongan. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga, yaitu deklarasi sebelum bukti. Kita lihat di ayat 16. Kita lihat di ayat 16. Lalu baru pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah. Ini yang paling epic sih. Perhatikan kata telah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kata telah, ini lagi-lagi perfect tense, teman-teman. Lagi-lagi perfect tense. Menyatakan sudah. Lagi-lagi perfect tense. Yosua menyuruh mereka bersorak berdasarkan realitas rohani yang sudah ada. Bukan berdasarkan realitas fisik yang belum kelihatan. Kita lihat Yosua 6 ayat 20. Next. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Setelah sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Ya, sorak yang nyaring. Lalu apa yang terjadi? Maka runtuhlah tembok itu. Urutan penting. Bersorak terlebih dahulu, setelahnya tembok itu runtuh. Nah, sorak bukan penyebab tembok runtuh, tetapi satu ekspresi iman yang mengonfirmasi janji Allah. Kita relevansikan ke perjanjian baru. Boleh next slide. Di Ibrani 11 ayat 30 dia katakan apa? Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan ini bukti eksternal dari iman yang sudah ada di hati. Dan ini nyambung apa yang dibilang Jack sebelumnya. Bahwa apa? Yosua sujud kepada panglima bukan karena Tuhan berpihak padanya. Betul ya Jack ya? Karena Tuhan berpihak padanya. Tapi karena dia tunduk sama kedaulatan Allah. Nah, sorak Yeriko ini bentuk penyembahan. Bentuk pengakuan bahwa Allah yang berperang bukan Israel. Ini bukan ritual ajaib, tetapi deklarasi iman. Nah, ibaratnya ketika kamu ada di titik, ya, kita lihat sama-sama hari ini bahwa apa? Mungkin kalian lagi cemas sebelum interview misalnya. Kita harus penuh yakin bahwa aku tenang sebab Tuhan telah membukakan jalan bagiku. Mungkin lagi gagal ujian misalnya. Aku adalah anak Allah yang dikasih. Nilaiku enggak. Tentuin identitasku. Lalu juga buat kalian yang lagi dibully di tempat kerja, dibully di tempat sekolah. Tapi kita harus akui bahwa aku adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Coba kita renungkan baik-baik hari. Boleh next slide. Apa yang biasanya kamu lakukan pas lagi down? Mungkin minggu ini kita boleh deklarasi iman kita. Bukan penyebab mukjizat, tetapi bukti bahwa kita percaya pada janji yang sudah terjadi. Begini, sorak Yeriko bukan penyebab tembok runtuh, tetapi bukti bahwa Israel percaya sama janji Allah. Begitu juga dengan kita. Ya, seperti itu. Kita sudah banyak belajar hari ini. Dari Yosua 3 sampai 6. Karena apa? Kita sudah diserahkan ke tangan Tuhan Yesus Kristus sejak kayu salib. Ingat? Yesus datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia datang sebagai manusia untuk apa? Mengorbankan nyawanya. Masa dulu Yesus sudah katakan waktu itu. Apa yang katakan? Anak manusia telah diserahkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita orang yang berdosa ini sudah diserahkan ke tangan Tuhan Yesus Kristus sejak kayu salib. Oke, next slide lagi. Next slide. Next slide. Hari ini kita mau belajar tentang konklusi. Apa yang menjadi konklusi kita hari ini? Pertama, percaya sama janji yang sudah terjadi. Bukan beras biasa ini.
kita mesti percaya. Boleh next slide. Ya, percaya sama janji Tuhan yang sudah terjadi. Terus dia kerja ketiklian kayak Trust in the Lord. Mungkin di kampus kita bukan IPK yang nentuin nilai kita di mata Tuhan. Mungkin di tempat kerja kita bukan promosi yang tentuin worth kita. Di medsos bukan likes yang tentukan kita cukup. Dan di gereja mungkin bukan seberapa aktif pelayanan yang tentu kita rohani. Yang kedua, boleh next slide. Taat pada proses yang Tuhan sudah tentukan. We must obey what God says. Lalu yang ketiga, deklarasikan kebenaran itu meski perasaan gak sesuai. Ingat apa yang dibilang Jack, anak muda yang kuat bukan yang paling yakin dengan dirinya, tapi yang paling tunduk pada pimpinan Tuhan. Sebenarnya begini, teman-teman, kita tuh nggak perlu jadi pahlawan gagah perkasa. Kita nggak perlu jadi pahlawan gagah perkasa. Kita cuma perlu jadi anak yang taat, yang mau keliling 7 kali meski dikira aneh, yang mau bersorak meskipun belum lihat hasil, tapi kita harus percaya bahwa Allah sudah serahkan. Allah sudah serahkan sebelum tembok itu runtuh. Kalau kamu lagi baca ini, kalau kamu lagi dengar ini dan ngerasa aku lagi dikepung tembok yang mustahil, aku lagi capek pura-pura kuat di gereja, aku nggak tahan lagi lihat orang pada sukses, aku stuck di tempat yang sama. Dan hari ini buat kamu, yuk ambil ketika keputusan hal ini. Sebutkan masalahmu, sebutkan tembokmu, deklarasikan ini. Tembok masalahku sudah runtuh di kayu salib. Artinya apa? Aku percaya bahwa Tuhan telah menyerahkan kepada saya. ini kayaknya belas ketan mamanya. Teman-teman sekalian, kalau minggu depan tembokmu belum runtuh, you must tetap percaya. Karena kemenangan sudah terjadi secara rohani. Lalu kita mesti taat, karena proses itu bagian dari pertumbuhan. Dan tetap deklarasikan, karena iman itu mengubahkan realitas. Yang mau respon firman ini, boleh tulis amin ya di komentar. Tulis amin. Banyak-banyak tulis amin ya. Yang mau respon soal pesan ini. Konklusi ini, percaya sama janji yang sudah terjadi. Taat sama proses yang Tuhan sudah tentuin. Lalu kita declare kebenaran itu, meski perasaan kita nggak sesuai dengan ekspektasi. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya ini kita akan sama-sama diberkati. Kita terus mau belajar kembali apa yang menjadi pesan Tuhan pada malam ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa anak muda yang asli itu bukan yang nggak punya tembok, tapi yang percaya temboknya udah runtuh, meski secara fisik masih berdiri. Itu dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua minggu ini. Laksanakan yang baik di kampusmu, di sekolahmu, dimanapun itu. Saya percaya ketika kita respon dalam hati kita lakuin, pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Amin. Ya, kita mau sama-sama nutup dalam doa. Saya persilakan Lady buat nutup kita dalam doa dulu sebelum saya serahkan kepada Zevanya Situmorang untuk mimpin doa lagi. Untuk mimpin pujian. Lady, adakah kamu di situ? Kalau misalnya dia nggak respon lagi, ya udah deh. Jack aja deh. Jack, menutup kita dalam doa dong, Jack. Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami menyadari bahwa sebelum kami tahu hasilnya,
lakukan adalah taat, menunjukkan bagaimana kami percaya bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang beriman kepada Engkau, yang meyakini sebelum kami melangkah, Engkau lebih duluan di depan bersama dengan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami beriman kepada Engkau, bukan berarti tidak ada tembok yang bisa kami hadapi, tapi kami percaya tembok itu akan runtuh ketika kami mempunyai iman yang benar kepada Engkau, yang taat kepada Engkau, dan mendapatkan hasil yang terbaik, dan bukan semata-mata untuk bagaimana kami menjadi pribadi yang sombong, tapi menjadi pribadi yang rendah hati, tunduk, taat, dan terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini dalam nama Yesus. Amin. Dan silakan buat Zevanya Situmorang untuk bawa kita dalam pujian satu kali sebelum kita masuk ke dalam doa. Oke, terima kasih Kak Michael ya. Iya, untuk sharing firman-Nya. Mari teman-teman kita ke satu pujian. Hampirlah dengar doaku. Doa Yesus padamu, oh, kau hampir jalan Yesus padamu. Oh, kau hampir menyesal. Kita bilang Yesus padamu. Kau hampir jalan. Dengan kau hampir jalan. Oke, terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa. Saya persilakan buat Saudara Nobadi untuk kita memimpin dalam doa, dan juga Saudara Risa untuk
Mungkin kita dalam doa. Silakan pertama nobody dulu, baru Risa, baru nanti lanjut. Silakan. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Ada suaranya kan? Aman? Oke, aman. Dan doa tutup kita akan berantai seperti yang dikatakan oleh Bang Mik. Eh, saya yang pertama, terus Kak Marisa, dan nanti saya akan menutup doanya dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Terus nanti dilanjutkan sama Kak Marisa Febriani. Ya, nanti baru cek langsung doa berkat. Silakan. Baiklah teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau masih mau mengetuk hati para anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini di Zoom. Eh, Terima kasih juga Engkau telah menuntun kegiatan otentik dari awal pertengahan hingga akhirnya agar seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih juga atas segala kesenangan, suka, duka yang kami alami dalam sepanjang hidup kami, Bapa. Kami percaya dengan suka Engkau menghibur kami, dengan duka Engkau mendidik kami, mengajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan, perlindungan, berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami, baik dari bulan Januari hingga saat ini di bulan Februari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan setiap hati para anak-anak muda yang hadir di Zoom saat ini ataupun di luar sana ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu dan kami sadar ya Tuhan, eh, banyak tantangan, rintangan yang akan kami hadapi sepanjang tahun ini ya Bapak. Kami sadar bahwa perjalanan hidup kami di tahun 2026 ini tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk menyertai segala perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Mulai dari awal tahun kemarin hingga saat ini di bulan kedua ya Bapak. Bapa, kami serahkan juga segala perubahan hati pikiran kami. Karena kami tahu ya Tuhan, ini adalah awal dari akhir zaman Bapa. Akan banyak roh-roh penggoda yang akan mencobai hati kami. Yang membuat kami jauh dari Engkau. Tapi kami percaya Bapa, Engkau akan selalu menyertai kami melalui roh kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa, karena Engkau dari mulai masa penciptaan bumi dan isinya, mulai dari masa pengorbananmu di kayu salib hingga sampai saat ini Bapa, penyertaanmu dalam sepanjang hidup kami Bapa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami serahkan segala pergumulan kami, segala tantangan kami, rintangan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan segala sakit penyakit kami, baik itu pribadi kami maupun keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini tidak henti-hentinya kami anak-anakmu selalu mengucap syukur dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Kiranya Engkau selalu ada untuk kami dalam hati dan pikiran kami, menjaga kami untuk tidak terjerumus dalam tipu muslihat dari roh-roh jahat Bapa. Terima kasih juga atas firman Bapa, firman mengajarkan kami untuk eh, percaya kepadamu meskipun kami belum melihat apa yang ada, hasil apa yang akan kami dapatkan nanti Bapa. Kiranya firman malam hari ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati dan juga mengucap syukur atas visi yang Engkau percayakan kepada kami melalui Zoom ini maupun dalam kedepannya Tuhan. Kami pada malam hari ini tentunya bersyukur karena dalam setiap kami Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Walau ada teman-teman kami yang di luar sana belum mengerti apa visimu bagi kami pada malam hari ini, tapi saya percaya Tuhan dan kami pun percaya bahwa semua itu ada di dalam tangan dan hadirat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh program jadi autentik di tahun 2026 ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, khususnya untuk doa malam selah setiap hari Rabu, bahkan juga untuk saat teduh setiap hari Jumat. Biarlah semua ini melalui persekutuan ini banyak jiwa mengalami perjumpaan pribadi denganmu Tuhan,
dan menemukan ketenangan yang sejati, bahkan bertumbuh menjadi pribadi yang autentik di dalam Kristus. Urapilah setiap kami melalui firman dan doa yang dinaikkan bagi Engkau dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami juga mendoakan Tuhan bagi setiap pribadi yang telah memberikan hidup kami untuk melayani, dari Kak Michael, Kak Priska, Kak Agus, Kak Jack, Joshua, Shalom, Debbie, Kak Debbie, saya sendiri, Kak Panti, Kak Bernike, Kak Jeko, Kak Lady, Kak Tirsa, Kak Ivan, Kak Eka, Kak Yuli, Kak Gary, Kak Hiskat, Kak Cinta, dan Kak Nona, dan mungkin teman-teman yang melayani yang tidak dapat saya sebutkan di malam hari ini. Tuhan, saya meminta bahwa kiranya Engkau memberikan kesehatan, kesatuan hati, dan api semangat yang tidak kunjung padam, Tuhan. Lindungi setiap keluarga mereka dan pekerjaan mereka, serta biarlah pelayanan ini tidak pernah berhenti dan menjadi sukacita karena kami semua uh, ada untuk melakukan dan memuji namamu, Tuhan. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk masa depan pelayanan kami. Kami tidak tahu apa yang Engkau rencanakan di masa depan nanti, ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap apapun yang kamu rencanakan di depan, pasti itu semua anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah setiap sumber daya yang terkumpul menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu, sehingga jadi autentik di tahun ini bisa berdampak lebih luas untuk generasi sekarang. Juga Tuhan, kami menyerahkan Authenticers April yang akan berjalan di tahun 2026. Berkati setiap produk yang dihasilkan, baik dari buku Jadi Autentik maupun kaos City on a Hill. Kami berdoa agar setiap orang yang membeli hanya sekedar menggunakan barang, tetapi pesan di dalamnya menjadi berkat dan berkesan bagi orang di sekitar mereka. Biarlah unit usaha ini menjadi sarana misi yang mandiri dan memuliakan namamu. Semoga doa dan syukur ini bisa menjadi hal yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini, Tuhan. Dan saya minta kasih dan untuk Kak Jack membawa kita dalam doa berkat. Ya, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita semua dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan tuntunan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Jack buat doa berkat dan juga buat pendoa-pendoa. Thank you untuk untuk mendoakan kita semuanya, dan saya harap juga pesan Tuhan yang saya sudah sampaikan ini tentunya bisa jadi pembelajaran lah buat kita untuk kita bisa cinta Alkitab, cinta sama firman-Nya seperti itu. Nah, ada satu pengumuman khusus, boleh banget Nona, Eta buat share screen announcement kita pada malam hari ini. Ada Eta? Gimana, Bang? Ya, ada. Ada yang aku udah kirim itu link Canva. Oh, oke, sebentar. Ada pengumuman, ada announcement di situ. Oke. Sebentar ya. Oke. Tapi sambil itu kita dokumentasi dulu lah sebelum nobody sebelum share nobody kita mau foto dulu. Ya teman-teman yang mau foto-foto yuk. Nah, Eta, oke. Mau lanjut sate gak usah sebut merek dulu hari ini. Jangan sebut merek hari ini. Ada Yunita, ada Zevanya. Thank you Zevanya juga buat pujiannya luar biasa. Zevanya, Deborah, uh, Nobody, Lady lagi di motor, ada Sarah Aime, terus ada Andre Gultom, ada Jusanji, ada Friska Handayani Sian. Yuk kita foto dulu yuk. Bisa langsung screenshot dong. Stefanya ternyata.
Ya, Zevanya luar biasa ini emang. Kira siapa tadi? Hitung Lisa, Rehat hitung. kah? Hitung. Oke, siapa yang screenshot? Saya. Ya, dirimu. Nanti kirim di grup squad ya, nanti aku langsung teruskan ke gaji besar. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ulang. 1, Dua 2, kali lagi, 3. dua kali lagi. Sambil tunggu Eta. Goyang masalahnya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Masih? Tuh, 2, Sekali lagi. 3. Oke, thank you buat dokumentasinya. Boleh Eta langsung share screen aja announcement kita hari ini, pengumuman kita hari ini. Silakan Eta. Eh, saya mau bilang welcome sekali lagi buat teman-teman yang udah ikutan sate kita malam ini. Ya, I really say thank you buat semua teman-teman yang sudah hadir. Saya percaya ini apa namanya bisa jadi berkat juga buat kita semua seperti itu ya, supaya bisa jadi blessings juga buat kita semua. Dan kita sudah logo baru, bukan logo lama lagi, udah logo baru. Yang boleh next slide lagi. Seperti biasa kita ada doa malam selah tiap Rabu jam setengah 8 waktu Indonesia bagian barat ya. Waktu Indonesia bagian barat. Jadi ada saya, ada Jeko dan juga Sapna Lediana. Lalu boleh next slide lagi. Di saat teduh malam Jumat, oke, saat teduh malam Jumat, hari ini ada saya, oke. Next slide. Minggu ini saya tadi sudah bahas tentang kejatuhan Jericho, ya. Dan minggu depannya boleh next slide. Teman-teman catat ya, teman-teman catat. Minggu depannya boleh next slide. Nah, kita ini karena special Valentine minggu depan, ya, spesial minggu depan, kita akan diberkati oleh 2 orang teman. Oke, diberkati oleh 2 orang. Oke, sermon dibawakan oleh Evangelis Jack Fernando Laduri beserta dengan calonnya Saudari Marni Langi Saratu STH. Jadi 2 orang ini akan memberkati kita lewat firman yang akan kita akan bahas hari ini di minggu depan itu Joshua pasal 7 tentang kesalahan Ahan, Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Valentine's Day, tapi ya silakan berdua, silakan. Itu adik saya yang ambil fotonya. Oke. Gimana? Hanya Aman bro. saya bilang Oke, aman, lanjut. saya hanya intermezzo tidak izin. Ya, yang penting intinya minggu depan kita akan diberkati oleh 2 orang yang akan menjadi satu. Ya, kita mohon doanya supaya dilancarkan apa yang direncanakan seperti semua membentuk rumah tangga yang luar biasa. Asik. Next slide. Minggu ketiga tanggal 20 itu nanti dilayani oleh My Beloved Priska Jessica Sumual, SPD STH, dan juga boleh next slide. Dan minggu terakhir tanggal 27 Februari 2026 oleh hambanya Saudari Sapna Lediana Borutarigan Sarjana Manajemen. Jadi teman-teman sekalian, catat jadwal ini karena saya percaya ini apa namanya akan memberkati kita semuanya. Minggu depan Jack sama calonnya, terus lalu minggu depannya Priska, lalu minggu terakhir yaitu Lady Yana, seperti itu ya. Next slide.
Jadi kalau teman-teman juga yang punya ministry kontak, kalau teman-teman mau undang kita untuk melayani di komunitas atau apapun itu online, ya bisa hubungi Fanti, Amarisa, sama Bernika. Fanti, Amarisa, sama Bernika. Jadi 3 orang itu mereka akan siap buat hubungi setiap saudara. Dan boleh next slide lagi, kalau teman-teman ada permohonan doa, ada yang namanya prayer request, boleh banget hubungi Sarah Jeko sama Tirza Toar. Dan saya percaya melalui pokok-pokok doa kalian, kami akan doakan, kami akan bantu dalam doa, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Boleh next slide lagi. Eh, jadi buat teman-teman juga yang mau rindu untuk melayani sama-sama dengan kita masih terbuka untuk volunteer. Jadi kalau teman-teman mau banget untuk melayani sama-sama kita, boleh screenshot buat teman-teman yang mau jadi tim pendoa, mau kelola sosial media, terus media dan dokumentasi, mau worship leader, dan juga saya buka selebar-lebarnya buat tim teologi. Nah, buat tim teologi ini kita akan fokus ke penentuan tema bulanan dan juga untuk pembagian siapa yang mau dijadwalkan untuk sharing firman dan juga untuk pembangunan komunitas community builder. Nah, bisa hubungi Stephanie Debbie, bisa hubungi Shalomita, dan juga bisa hubungi Joshua. Atau bisa hubungi saya sama Jack. Oke, hubungi saya sama Jack juga boleh. Seperti itu teman-teman ya. Boleh next slide lagi teman-teman. Dan teman-teman kalau mau mensupport lewat, kalau teman-teman punya berkat berlebih, bisa hubungi bendahara kita, Saudari Bernika, seperti itu ya. Beliau yang kelola Yuris kita. Ya, kalau teman-teman mau banget bisa melayani kita lewat berkat materi dan lain sebagainya. Dan kita punya planning untuk bisa pelayanan onsite, teman-teman. Mohon doanya. Oke, boleh next slide lagi. Kita juga sekarang buka toko online di Tokopedia maupun TikTok Shop. Kita jual beberapa produk juga. Kalau teman-teman mau beli produk kita, boleh next slide. Ada buku. Puji Tuhan, kita sudah rilisan buku, baik secara istilahnya apa itu? Oh ya, secara fisik maupun e-book ya. Baik secara fisik maupun secara elektrik. Boleh next slide, ada versi elektriknya e-book juga, tapi dengan harga yang murah dibandingkan dengan versi fisiknya seperti itu. Dan juga kita ada kaos, teman-teman. Kalau teman-teman juga ada kaos City on the Hill. Jadi ada kaos hitam sama putih. Jadi mungkin dari teman-teman juga yang pengen banget order, pre-ordernya 14 hari karena kita harus hubungi juga pihak vendor yang memproduksi kaos ini. Seperti itu. Boleh next slide lagi, kita ada hitam, ada putih juga. Ada putih juga, seperti itu. Oke, teman-teman, kalau teman-teman mau pesan produk kita, boleh next. Kalau teman-teman mau pesan produk kita, boleh hubungi Bernika juga. Seperti itu juga, gitu ya. Sama seperti kalau teman-teman yang punya berkat berlebih, untuk bisa mengirimkan materi seperti itu, kita juga pakai QRIS ini untuk penjualan produk-produk kita seperti itu, baik buku, buku elektronik maupun kaos-kaos City on the Hill seperti itu. Nah, teman-teman screenshot sekarang ya, kalau teman-teman mau banget kaosnya, boleh beli bukunya, boleh banget seperti itu. Dan saya percaya 14 hari ke depan nanti akan sampai di tempat kalian, sudah akan sampai di rumah kalian masing-masing, dan semoga ini bisa memberkati kita semuanya. Boleh next slide. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa buat subscribe channel saya, subscribe YouTube channel saya, karena di channel saya ini ada kutipan-kutipan khotbah, ada video-video rekaman khotbah saat teduh sebelumnya, dan juga boleh next slide, kita ada juga namanya worship together. Worship together ini cuplikan-cuplikan istilahnya pujian-pujian yang dibawakan seperti itu. Dan juga teman-teman yang oh iya, satu lagi, kalau teman-teman yang mau sumbang lagu boleh banget ya, boleh banget sumbang lagunya, karena saya begini loh teman-teman, saya pengen
kita bisa jadi berkat lewat pujian juga. Jadi contohnya Zevanya, misalnya Zevanya mau sumbang satu lagu nih, boleh rekam lagu apa yang mau dibawakan, terus hubungi saya atau hubungi Jack, kita akan masukkan di dalam YouTube saya, di Worship Together, seperti itu. Buat teman-teman mau banget sumbang satu lagu, contohnya Lady, contohnya ada satu teman kita yang pernah terlibat di dalam worship team, seperti itu. Boleh next slide. Jadi teman-teman sekalian, kalau mau join channel Instagram kita boleh banget hubungi Instagram saya, Instagram pribadi saya. Di sana kita akan diperlengkapi lewat renungan setiap harinya, devotional setiap harinya. Dan puji Tuhan teman-teman, saya nggak masukkan ke dalam sini anyway. Puji Tuhannya kita sudah apa namanya punya partner dengan YouVersion, dengan pihak aplikasi Alkitab YouVersion. Kalau teman tahu pihak Alkitab aplikasi Alkitab YouVersion, kita sudah hubungi dari global representatifnya. Jadi renungan harian itu nggak cuma di channel Instagram saya, tapi nanti teman-teman bisa hubungi di aplikasi YouVersion. Jadi teman-teman download aplikasi Alkitab YouVersion di HP kalian masing-masing. Mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat renungan kita akan dirilis di sana. Mohon doanya seperti itu. Boleh next slide lagi, dan juga bisa akses website kita. Kita sudah ada website, kita sudah ada blog dan lain sebagainya. Kita punya apa namanya website, seperti teman-teman boleh akses di sana. Bagaimana kita itu seperti apa, our website-nya seperti apa, historicalnya kita seperti apa, ya. Semuanya ada di website kita seperti itu, teman-teman. Itu aja dari kita, dari announcement kita hari ini, minggu ini. Kita ketemu lagi di Doa Malam Selah di live TikTok tiap Rabu jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi thank you semua yang sudah melayani hari ini. Thank you Jack, thank you Eta, thank you semua rekan-rekan dimanapun kalian berada. Lady, thank you Deborah, thank you Zevanya, thank you Non, thank you Cusanji, thank you semua teman-teman dimanapun kalian berada. Have a nice day. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom. Tuhan berkati. Thank you semua yang udah melayani. Kita akhirin ya. 3, 2, 1. Shalom semuanya. God bless you.